Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini semuanya pasti mengharapkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan jalan kepada kita, salah satunya agar kita mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia mendirikan sholat di dalamnya, dan menunaikan zakat dan kebaikan-kebaikan yang lain. Harapannya semua kita bisa memakmurkan masjid yang berada di wilayah kita, di sekeliling kita, ya. Karena itu adalah rumahnya Allah, sehingga kita memakmurkannya, meramaikan dengan aktivitas-aktivitas ibadah, ya, bermanfaatan masjid, terus kemudian kita optimalkan di sana. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, yang artinya barang siapa membangun masjid bagi Allah untuk mengharapkan keridhoannya, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga. Setiap kita ingin membangun masjid karena keutamaan membangun masjid ini luar biasa. Kenapa? Dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Kita ingin membangun masjid, tapi kita nggak mampu. Ya semampu kita. Kita punya harta apa? Kita punya uang berapa? Ya kita support, kita gunakan untuk masjid, untuk kebutuhan masjid, untuk kegiatan masjid. Itu bagian daripada membangun masjid. Sehingga harapannya pada saat apapun yang kita miliki, kita infakkan, kita wakafkan untuk masjid, ya, sesungguhnya itulah kita sedang membangun rumah kita di surga. Dan juga dari Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, barang siapa menyalakan penerangan lampu dalam masjid, niscaya para malaikat dan para pembawa arsy senantiasa memohonkan ampun kepada Allah agar diampuni dosanya selama lampu itu bercahaya dalam masjid. Masya Allah, gitu kan. Betapa kita punya salah, dosa, pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Tentunya setiap kita sebagai seorang hamba yang percaya bahwa kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah, dan kita akan dihisab di hadapan Allah, gitu. Kita berharap semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu untuk kepentingan masjid, gitu. Sesungguhnya kita sedang berikhtiar bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu saya mengajak kepada para jamaah, kaum muslimin semuanya, untuk senantiasa, gitu kan, hati kita mu'allaq, hati kita senantiasa terpaut dengan masjid, ya, kita datang ke masjid jamaah, gitu kan, kita ramaikan masjid kita, musolah kita, ya, agar apa, gitu kan, semua kebaikan-kebaikan Allah akan berikan kepada kita. Dan semoga buat para pengurus masjid yang sibuk dengan urusan masjid, buat yang selalu berkorban untuk masjid, semoga Allah bangunkan rumah kita di surga. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah pada saat kita sujud di dalam masjid, kita beribadah di masjid, kita memperjuangkan masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada barokah buat kita semuanya. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.